ada teknik yang digunakan hacker gitu ya, namanya itu brute force. Brute force itu dia akan menggunakan semacam list gitu ya. Dia punya list yang banyak gitu, password yang umum digunakan di masyarakat saat ini. Contohnya mungkin Bismillah gitu ya. Ya bisa jadi, atau biasanya orang cukup as simple as kayak password 123 gitu, atau ngetik aja QWERTY sampai ujung gitu. Nah itu tuh biasanya udah ada di list password yang dimiliki sama hacker. Sekarang tuh mungkin kasusnya adalah wifi umum. Ini biasanya mungkin anak-anak sekolah nih gitu kan, yang datanya mungkin terbatas gitu ya, sehingga kalau misalkan dia main ke mall atau kemana langsung nyarinya, atau lagi kafe pasti password si wifi umum ini gitu Mas. Itu kalau dari sisi keamanan seperti apa tuh Mas? Kalau wifi gratis gitu ya, memang sebisa mungkin kita jangan gunakan wifi gratis gitu, karena wifi itu kan nggak cuma kita yang bisa akses ya, orang lain gitu ya dengan kemampuan hackingnya gitu juga bisa mengakses jaringan yang sama. Nah dia akan berdiri di tengah dengan mendengarkan traffic atau menganalisis traffic gitu ya, data yang kita kirimkan melalui internet tersebut. Apakah ada mungkin satu website atau aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengecek apakah email kita apakah sudah pernah dipakai untuk kegiatan lain gitu ya, setelah di luar pengetahuan kita gitu? Ada salah satu website yang sering dipakai ya untuk cek kredensial kita. Kredensial istilahnya, kredensial akun lah ya, akun kita itu adalah kalau nggak salah namanya Have I Been Pwned. Nah itu dia tidak secara langsung memberitahu kita bahwa akun Anda ini sudah digunakan login di mana-mana gitu, nggak secara langsung seperti itu, tapi dia membantu kita mendeteksi akun kita apakah ikut dalam kebocoran data di satu kasus tertentu gitu. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakpus. Jumpa kembali kita di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini episode 93. Kita kedatangan tamu, ini tamu baru, kita juga baru kenal, tetapi sudah nggak asing lagi karena sesuai dengan tusinya Sudin Kominfotik, gitu ya, salah satunya kita berhubungan dengan cyber security gitu ya. Kita welcome dulu, ini adalah Mas Novandit Ersta Angginanda. Mas Novandit ini adalah Cyber Security Services Developer-nya Telkom Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu coba. Nah, ini sebenarnya masih dalam tahap kita ngomongin IT, karena sebelumnya di Klik JP itu kita kedatangan Pak Ono W. Purbo, ini Bapak IT-nya Indonesia, kita ngomongin segala hal tentang AI sebenarnya Mas. Nah, untuk lebih mendalami dan kita ini melihat banyak fenomena di masyarakat Mas tentang keamanan cyber gitu ya, dan efek-efeknya terhadap masyarakat kita hari ini mau ngomongin cyber security dan keamanan digital untuk masyarakat. Karena ternyata itu masih banyak banget loh Mas ya, yang orang-orang itu yang kena tipu gitu ya. Betul. Yang mungkin secara tidak sengaja memberikan password atau PIN-nya. Ya, sering kali terjadi. Betul. Atau yang nggak sengaja karena terburu-buru dia dikirimin WA atau email yang terbaru tuh tentang pajak ya, penipuan tentang pajak gitu ya. Betul. Klik Anda kurang bayar pajak, terus diminta untuk klik satu link. Atau yang masih banyak ada di masyarakat itu adalah klik link misalkan undangan pernikahan gitu kan. Iya, betul. Bener ya? Terus tiba-tiba datanya kehapus semua tuh gimana sih itu biasanya tuh Mas? Iya, seperti yang Ibu bilang gitu ya sebelumnya. Jadi biasanya acap kali terjadi gitu, kita menerima pesan singkat gitu ya, melalui chat, melalui SMS gitu. Nah, kadang-kadang itu dikirimkan seolah-olah mereka mengirimkan undangan resmi atau mungkin undangan nikahan atau acara lain gitu ya. Tapi kadang-kadang formatnya itu tidak sesuai dengan undangan yang seharusnya. Misalkan biasanya undangan itu dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, mereka itu mengirimkannya dalam bentuk zip atau APK. Nah, once kita klik file tersebut, itu otomatis
akan membuka jalan gitu ya, istilahnya backdoor gitu, backdoor ke sistem perangkat kita, sehingga nanti dia akan dengan mudah memasukkan malware ke dalam gitu ya. aplikasi, ke dalam perangkat kita. Oke. Itu BTW itu malware apa sih Mas? Mungkin untuk Sob Jakpus yang iya. kita terlalu detail nih, terlalu teknis. Betul ya. Sebenarnya malware itu singkatan dari Bukan mak lampir ya, malware ya. Iya, malware ya. Malicious software atau perangkat lunak yang jahat. Yang gitu. jahat. Ya. Jadi memang perangkat lunak tersebut, malware tersebut didesain untuk membuka celah keamanan dari perangkat kita gitu. Baik yang tadi saya sebutkan ya, dia bisa membuka backdoor atau menginjek virus langsung ke HP gitu. Yang fungsinya nanti dia akan bisa dengan mudah mengendalikan perangkat kita dari jarak jauh. Serem juga ya, jadi dia bisa dari belakang untuk ngacak-ngacak atau bisa ya injek virus itu ya. Ya, injek virus, terus kemudian dia bisa yang pertama bisa menghapus file-file kita, atau bahkan mencuri data-data kita yang ada di dalam gitu. Apalagi kan sekarang kita sangat tergantung sama perangkat ini mobile, HP ya, mobile gitu ya. Nah, di mobile itu kita ada internet banking, kemudian ada berbagai macam aplikasi lah, mulai dari ojol dan lain-lain gitu ya. Itu semua bisa diambil kalau misalkan kita membukakan pintu untuk mereka seperti itu. Itu yang mungkin kebanyakan seluruh Indonesia sebenarnya terjadi gitu ya. Kalau untuk sederhananya, kalau misalkan di daerah selain di Jakarta atau mungkin di daerah perkampungan itu dulu itu ini ya melalui telepon, kayak misalkan ya betul. Anda dapat hadiah ini, terus masukkan PIN Anda gitu betul, ya. Itu masih terjadi tuh. Nah, Mas, ini kalau kita ngomongin soal keamanan cyber gitu ya, keamanan digital, berarti itu nggak jauh-jauh kita ngomongin password atau PIN gitu ya. Padahal kita ngomongin soal nih email gitu atau media sosial kita yang sekarang gampang banget, karena mungkin orang tuh kebanyakan hal yang perlu di passwordin, jadi semuanya passwordnya sama gitu gitu ya. Ini seringkali itu terjadi. Ya, ini kayak bercermin gitu terhadap diri sendiri gitu kan. Karena kita nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet banyak gitu. Gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan pertama adalah password yang kuat itu seperti apa gitu Mas ya, dan kenapa itu penting buat kita. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan namanya juga manusia itu kan sering lupa gitu ya. Nah, dan karena kita pakai perangkat banyak atau kita pakai akun banyak gitu, sarannya Mas Vandit itu biar nggak lupa atau seperti apa sih? Apakah ada kita bisa nyimpen di mana gitu yang mudah gitu? Jadi pertanyaan pertama tadi untuk password yang aman gitu. Sebenarnya saat ini ketika kita mendaftar ke sebuah aplikasi, biasanya mereka sudah memberikan kita semacam saran gitu ya. Bagaimana kita bisa memakai password yang aman gitu. Biasanya mereka akan ada tulisannya itu passwordnya weak ya, lemah, atau passwordnya sudah cukup atau sudah kuat gitu. Biasanya standar yang sekarang umum digunakan itu 8-12 karakter atau lebih gitu ya. Atau lebih, biasanya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol dan angka. Betul. Jadi dengan menggunakan persyaratan tersebut untuk password kita, itu nanti akan lebih sulit bagi attacker ya, bagi hacker untuk menebak password kita. Jadi ada teknik yang digunakan hacker gitu ya, namanya itu brute force. Brute force itu dia akan menggunakan semacam list gitu ya. Dia punya list yang banyak gitu, password yang umum digunakan di masyarakat saat ini. Contohnya mungkin Bismillah gitu ya. Ya bisa jadi, atau biasanya orang cukup as simple as kayak password 123 gitu, atau mungkin apa namanya, kita kan kalau di keyboard itu kan suka ada kan QWERTY ya, mereka suka cuman ngetik aja QWERTY sampai ujung gitu. Nah itu tuh biasanya udah ada di list password yang dimiliki sama hacker. Jadi ketika mereka punya wordlist itu, mereka akan mencoba untuk membrute force gitu ya, kayak mendobrak gitu ya. Dia akan mencoba berkali-kali, mengiterasi berkali-kali untuk login ke aplikasi tersebut gitu. Nah, kalau password kita itu umum digunakan, itu akan dengan mudah ditebak gitu. Apalagi kalau misalkan pakai satu password untuk semuanya gitu ya. Apalagi itu betul. Karena tadi teorinya untuk yang kombinasi password tadi, semakin kita beragam gitu ya, huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol dan angka, itu akan membutuhkan waktu brute force yang makin lama gitu. Kalau kita semuanya pakai huruf biasa tanpa ada kombinasi, itu kayak kurang lebih seminggu itu sudah bisa diretas gitu. Ya, dalam waktu seminggu. Mungkin itu sebabnya kenapa beberapa media sosial atau bank juga menyarankan bahwa setiap mungkin 3 minggu sekali atau 3 bulan sekali untuk diubah passwordnya gitu ya. Betul. Nah, walaupun ribet gitu, tetapi harus jadinya. Iya betul. Kadang itu memang harus gitu. Tapi kadang memang kita harus
agak mengorbankan kenyamanan kita gitu ya, tanda kutip gitu ya, untuk supaya lebih aman. Tapi ya itu demi kebaikan kita juga gitu. Begitu pula dengan tadi yang Ibu sebutkan ya, masalah bagaimana menggunakan password yang sama untuk berbagai macam aplikasi yang berbeda. Misalkan kita pakai sosial media, nanti kita samakan dengan aplikasi di kantor kita misalkan, atau di aplikasi yang lain gitu. Itu bahayanya yang pasti ketika satu jebol gitu ya, satu aplikasi jebol, hacker akan mencoba password yang sama untuk aplikasi yang lainnya. Nah, kalau sama bisa kebayang gitu, kita pasti akan semua akun kita di berbagai aplikasi itu dengan mudah seperti efek domino gitu ya. Semuanya akan bisa dibobol oleh attacker gitu. Mas, nah kalau misalkan kalau misalkan kita pakai PC atau laptop itu pasti dia atau Google gitu ya, kan ada tuh, do you want to save this password on this device gitu kan, atau di device ya biasanya tulisannya gitu betul, ya. Nah terus kalau browser ya biasanya. Di browser gitu ya. Terus ada juga kalau misalkan kita pakai Google, dia ada kayak ya save juga, tapi dia pakai satu akun Google itu kita gitu. Betul. Gitu. Atau kalau misalkan ada beberapa pilihan-pilihan untuk nge-save gitu ya, itu aman nggak sih Mas? Oke. Jadi yang pasti saya sarankan ya untuk sebisa mungkin memang itu nyaman sekali. Kita menyimpan password, menyimpan akun kita di browser itu sangat nyaman, karena ketika berikutnya kita mau login gitu ya, kita dengan mudah hanya ngetik 2 huruf terdepan, kan nanti biasanya muncul ya listnya. Atau tiba-tiba kalau website-nya langsung ada gitu kan. Betul. Nah, tapi saya sarankan gitu ya, kalau bisa kita jangan menyimpan password kita di dalam browser. Nah, tapi seperti yang tadi disebutkan, Google juga menawarkan gitu ya, mereka tuh ada semacam password manager. Iya, password manager betul maksudnya. Nah, inilah sebenarnya salah satu cara supaya kita bisa menyimpan password dengan aman. Apalagi kan sekarang makin banyak aplikasi. Apalagi tadi kita dituntut untuk mempunyai password yang berbeda-beda untuk berbagai aplikasi ya. Salah satu solusinya supaya kita nggak lupa dan menyimpannya dengan aman itu dengan password manager. Password manager itu ya, berarti itu lebih aman gitu ya? Lebih aman, karena ketika masuk ke password manager, itu ada biasanya mereka akan meminta kita untuk menggunakan password yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. Jadi memang benar-benar khusus buat password manager itu. Kalaupun tidak diminta, kita pastikan password untuk masuk ke password manager itu berbeda dari password kita sebelumnya gitu ya. Dan biasakan untuk menggunakan two-factor authentication. Nah, ini menarik nih. Two-factor authentication itu ini contohnya ya, kalau misalkan salah dibenerin ya. Kayak misalkan saya biasanya buka email itu di laptop gitu ya, terus tiba-tiba mau buka email di PC yang baru misalkan gitu. Nah itu biasanya dia ke handphone ya, biasanya ini ada yang mencurigakan nih pengaktifan di perangkat yang baru gitu. Is this you gitu ya, kayak ini Anda gitu ya, benar ya? Ya, jadi memang sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya, yang umum digunakan seperti Google atau mungkin Facebook ya, mereka itu akan memberikan kita alert ketika kita mencoba untuk login dari perangkat yang lain. Nah, mereka akan biasanya ketika kita membuka email ya, Google account gitu, mereka akan menawarkan ini informasi kita masih update apa enggak, satu itu. Kemudian yang kedua, dia akan menawarkan modul keamanan tambahan. Nah, itu yang disebut dengan two-factor authentication, supaya keamanan kita itu berlapis. Jadi nggak cuman lewat password. Once password kita diretas gitu, akan ada pertahanan berikutnya, yaitu two-factor authentication itu, yang semacam tadi masuk ke email, terus kemudian dia mengkonfirmasi apakah kita benar-benar ingin mengakses, atau biasanya two-factor authentication juga mengirimkan OTP gitu ya. OTP, betul. Ya. Jadi benar-benar kita yang punya device itu yang bisa mengakses ke akun tersebut. Walaupun kalau untuk orang tua nih, orang tua saya kadang-kadang betul. lupa ini password emailnya ini gitu. Iya. Terus sudah hilang gitu kan, misalkan handphonenya berganti gitu, selesai lah sudah gitu ya. Iya, makanya itu bahaya sih. Nah, berarti tapi sebenarnya itu lah guna keamanan itu kan sebenarnya untuk menjaga gitu ya. Karena kan two-factor authentication itu dia punya beberapa elemen yang harus dipenuhi ya. Pertama itu what you are atau siapa diri Anda gitu ya. Kemudian what you have, dan terakhir itu saya lupa namanya apa ya. Intinya gitu. Jadi what you are itu
biasanya berhubungan dengan biometrik. Jadi misalkan biometrik mata atau fingerprint gitu ya. Jadi ketika nanti kita udah login ke aplikasi tersebut, dia akan meminta kita untuk fingerprint atau biometrik muka gitu ya, scan muka gitu, scan wajah. Jadi itu akan ada pertahanan berlapis dari situ. Kemudian what you have itu yang tadi kita punya device kan, punya HP. Nanti dia akan mengirimkan OTP. Jadi di samping kita login password, dia akan mengirimkan OTP juga untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar pemilik akun yang sah. Karena kalau misalkan handphone itu adalah perangkat yang kita pegang ya Mas ya, dan OTP ke handphone itu what kan. You have, gitu ya. Okay. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk sesi yang ini Mas. Biasanya kalau kita misalkan ada aplikasi baru gitu ya, atau kita punya beberapa akun, kita mau bikin akun media sosial, itu do you want to open it from Google dari satu email gitu misalkan. Jadi kita belum, taruhlah saya belum punyanya cuma Facebook misalkan gitu ya, terus mau bikin Instagram baru. Terus pada saat itu ada pilihan apakah mau dibuka aja dari Google. Jadi kita nggak usah daftar baru, tapi sudah langsung kebuka kalau kita buka dari klik yang si Google kita. Nah itu aman nggak sih Mas? Itu sebutannya single sign on ya. Single sign on. Jadi beberapa aplikasi memang memungkinkan kita untuk login melalui akun Google gitu. Misalkan banyak sih ya sekarang jadi di Twitter, kemudian di X ya, di X, ke Facebook itu kadang-kadang juga mereka cukup dengan menggunakan Google gitu. Memang itu sangat nyaman ya. Dan bisa jadi aman gitu kalau misalkan kita rajin-rajin untuk memaintain keamanan dari akun Google kita. Tapi lebih baik gitu kita membuat akun yang berbeda untuk masing-masing aplikasi gitu. Kembali lagi untuk keamanan kita memang kadang-kadang nggak nyaman ya, tapi benar-benar ada plus minusnya gitu ya. Iya, benar. Jadi selama kita rajin-rajin update password 3 bulan sekali dan lain-lain, rasanya sih cukup aman ya. Tapi lebih aman lagi kalau kita punya akun dan password yang berbeda untuk setiap aplikasi. Ini pengingat banget ya saya Jakpus ya, karena kalau untuk orang yang mager gitu atau orang yang benar-benar kayak short term memory gitu yang nggak mau diributkan dengan password dan segala macam, itu sangat membantu kan Mas ya. Betul. Gitu. Oke, tapi ini diingetin sama Mas Pandit nih. Jadi kalau ada yang namanya kenyamanan, ada yang namanya keamanan gitu ya. Dan itu kenyamanan itu diganggunya juga 3 bulan sekali doang gitu untuk keamanan kita besok-besok ya. Amannya seperti itu. Oke, sip. Nah, Mas Fadid, ini ada satu term sebenarnya yang mungkin sudah sering didengar gitu ya sama Chef Jakpus, tapi kita mau ngebahas lagi nih, ini soal phishing. Oh iya. Bener ya, disebutnya phishing ya Mas phishing, ya? Phishing bukan mancing ya? Bukan mancing. Beda, phishing gitu. Ini phishing itu apa sih Mas? Gimana sih kita bisa mencirikan gitu, itu kita kena phishing gitu? Phishing itu memang erat kaitannya seperti fishing yang memancing. Jadi sebenarnya seolah-olah kita tuh dipancing gitu, supaya kita bisa mengeluarkan data-data pribadi kita. Jadi mungkin Bu Ika juga sering ya terima email atau terima yang tadi yang kita sebutkan di awal, kayak WA yang mencurigakan gitu ya, yang menyamar seolah-olah itu tuh dari pihak yang terpercaya gitu. Intinya sih gini Bu, jadi phishing itu dia akan menyamar seolah-olah si pengirimnya ini seolah-olah dia dari pihak yang terpercaya. Misalkan nggak sering juga nggak jarang gitu ya, misalkan dari Telkom. Seolah-olah dia ngirim email atau pesan dari Telkom yang mengatakan bahwa ini tagihan Anda harus dibayar, misalkan gitu. Tagihan Anda harus dibayar, atau ada risiko keamanan yang sekarang terjadi di akun Anda gitu. Nah, itu tuh kita harus pintar-pintar untuk bisa mendeteksi gitu ya, bisa mengetahui apakah email atau pesan yang dikirimkan ke kita itu benar-benar dari pihak yang terpercaya tersebut gitu. Karena kadang-kadang tuh bedanya tuh cuma misalkan kalau misalkan kita ngomongin Telkom .co.id ya. Telkom.co.id atau dia pakainya telkom.com. Betul ya, sekali. Atau Telkomnya O-nya 2, O-nya 2 yang kadang-kadang kalau kita sepintas tuh benar-benar enggak kebaca gitu Mas. Atau Telkom O-nya diganti 0 gitu itu kadang-kadang gitu tuh. Nah, itu salah satu upaya kita untuk memfilter sebenarnya. Jadi kita harus pastikan dulu sender emailnya itu atau sender pesannya itu
dari domain yang benar apa enggak. Kita bisa cari tahu lah gitu. Kita sebelum kita buka emailnya, sebelum kita klik apapun yang ada di dalam email atau membuka attachment ya, atau membuka file yang ada di dalam situ, kita harus pastikan bener gak sih ini domain atau alamat web dari si sender ini sesuai dengan instansi tersebut atau enggak gitu. Karena once kita nanti klik link atau klik file gitu ya, biasanya sih link ya. Jadi nanti biasanya seringkali itu link, terus kemudian dia akan mengarahkan ke satu halaman web yang seolah-olah kita diminta untuk ada login. Proses-prosesnya gitu ya. Biasanya login aja. Login aja. Dan loginnya itu persis sama seperti laman login dari web aslinya. Oh, serem banget. Ya, tapi kita bisa cek keasliannya dari domainnya, dari alamat webnya gitu. Karena ketika nanti kalau misalkan kita masukkan detail login kita, username dan password di halaman yang sepertinya aman tersebut, itu dengan mudah dia password dan email kita, username kita akan diambil oleh attacker gitu. Itu emang nggak bisa ya Mas ya, kayak yang punya akun itu kayak misalkan Telkom gitu ya, sudah sebelumnya gitu sudah mengantisipasi dengan kayak membeli domain-domain yang mirip gitu. Itu ada kepikiran nggak sih kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu? Iya, tapi mungkin ada ya, mungkin ada langkah seperti itu. Tapi sekarang itu bisa dibilang orang beli domain itu dengan mudah gitu. Iya, seperti beli kacang gitu jadi. Iya, seperti beli kacang dan dengan harga yang murah gitu. Banyak juga jasa atau service di luar sana yang menawarkan untuk pembuatan jasa domain hosting gitu ya. Kalau kita ngikutin terus ya semuanya gitu. Ya, bisa KU juga ya. Jadi memang salah satu langkah yang paling efektif ya, memang kita harus selalu melakukan edukasi security awareness seperti yang kita lakukan sekarang ini. Betul. Dan kalau menurut saya justru kalau misalkan ada hal-hal yang penting mungkin yang dikirim atau yang mau kita pastikan gitu lewat handphone, itu jangan dalam kondisi terburu-buru. Yeah, betul. Jangan pada saat bangun tidur, karena saya pernah tuh Mas. Yeah. Jadi pada saat bangun tidur terus mau kirim kemana tuh salah gitu ya, salah kirim. Nah itu kan karena mungkin belum bangun lah ya gitu. Iya, betul. Tapi dalam keadaan panik, nah itu paling ini ya. Biasanya kalau dulu kan kita sering dengar tuh yang mungkin dulu mama minta pulsa atau betul. Mama di rumah sakit, anaknya di rumah sakit gitu ya. Nah itu masih ada nggak sih Mas kalau misalkan Telkom tuh ngelihat gitu kan, karena kan dirimu kan ada di cyber security service ya, pasti kan melihat pemetaan gitu ya. Sekarang ini mungkin yang paling banyak tuh yang menjadi modus penipuan tuh apa gitu Mas? Iya, masih. Jadi itu bisa kita sebut dengan social engineering. Social engineering ya. Jadi attacker atau penyerang gitu ya akan memanfaatkan psikologis kita sebagai manusia untuk mendapatkan data-data pribadi kita. Nah, itu salah satu tadi. Dia memanfaatkan kepanikan kita, memanfaatkan rasa takut kita ya. Pastilah kita misalkan kita sebagai orang tua gitu atau sebagai anak gitu ya. Kalau misalkan ditelepon, ini mamanya masuk rumah sakit gitu. Pasti kita panik ya. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh attacker untuk bisa menggiring kita untuk salah satunya mungkin ngirim uang atau memberikan kredensial kita, memberikan akun-akun kita kepada mereka gitu. Jadi memang kembali lagi kita harus sebisa mungkin ya, karena memang bisa dibilang keamanan cyber security itu celah terbesarnya adalah dari manusianya sendiri. Betul. Gitu, karena kita sebagai manusia kita punya emosi, kita punya kondisi psikologis yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kembali lagi ketika dalam situasi genting, sebisa mungkin kita harus tetap tenang. Tetap tenang. Mungkin saya cerita sedikit dulu tuh pengalaman pribadi saya gitu ya. Saya pernah menggunakan akun bank gitu. Nah kemudian tiba-tiba dari notifikasi internet banking saya itu ada beberapa OTP yang masuk. Yang saya tidak gunakan gitu kan dari aplikasi itu. Jadi saya nggak ada transaksi, nggak ada apa gitu. Kemudian tiba-tiba ada mungkin sekitar 3 atau 4 OTP yang masuk ke SMS inbox SMS saya gitu. Saya bingung kan, ini dari mana? Nah, di saat yang bersamaan saya terima telepon. Ya, saya terima telepon dari suatu bank gitu. Dari suatu bank yang mengatakan bahwa Pak Novandit ini ada mencurigakan gitu. Ada aktivitas mencurigakan Pak di akun Bapak gitu.
ada penarikan, intinya itu waktu itu ada pembelian lah, lumayan kalau dikumpul-kumpul sekitar 10 juta lah waktu saya masih dulu lah, masih awal-awal kerja itu sesuatu yang besar gitu ya, 10 juta. Kemudian karena juga masih gede ya. Nah kemudian abis itu dia mencoba untuk riset aja gitu mungkin ya. Enggak, dia itu seperti mungkin kita juga sering ya, ketika kita telepon ke instansi gitu kan, mereka akan meminta konfirmasi data. Ya, mereka mengkonfirmasi data seperti itu. Tapi saya udah curiga dari awal karena ini tuh seolah-olah dia telepon dari kontak center resminya. Jadi mungkin kita tahu ya kalau beberapa bank atau beberapa instansi itu kan mereka punya hotline ya, yang biasanya nomornya cuma 5 gitu ya. Ya, semacam itu makanan gitu. Ya, semacam itu gitu. Nah, mereka seolah-olah telepon dari nomor tersebut. Nah, saya curiga karena harusnya nomor itu hanya bisa digunakan untuk kita yang call mereka gitu, bukan mereka yang call ke kita. Jadi ya kayak gitu, jadi 021 15 sekian itu gitu. Ilmu baru loh. Emang bener ya Mas ya? Kalau bener. Kalau misalkan yang kayak 5 nomor itu kita doang yang bisa telepon ke mereka. Itu hotline mereka. Ketika kita yang mau menghubungi mereka. Tapi ketika mereka menghubungi kita, pasti akan pakai nomor teleponnya. Pakai nomor resmi ya. Biasanya di provider dari seluler ya, itu semua instansi resmi itu sudah call centernya udah punya tulisannya call center sudah terdaftar lah, sudah terdaftar sebagai call center resmi dari bank atau instansi resmi tersebut. Gitu. Nah, Mas, lanjut. Nah, di saat yang bersamaan saya biarin aja tuh telepon saya nyalakan sambil saya telepon ke bank tersebut. Saya pastikan ini emang bener ya ada proses minta OTP dan lain-lain kayak gini. Nah itu dia minta OTP pada akhirnya untuk memastikan saya minta OTP yang dikirim ke HP Bapak supaya nanti kita bisa reset apalah segala macam. Dia pakai istilah teknis gitu ya, membuat kita bingung gitu. Nah di saat bersamaan saya telepon ke banknya dan dipastikan bahwa oh enggak Pak, kita nggak pernah minta OTP gitu. Jadi ditutup aja Pak teleponnya. Udah habis itu saya biarin aja dia ngoceh gitu kan, sama dia ditutup sendiri gitu. Anda salah orang Mas. Anda tidak tahu saya kerja di mana gitu. Makanya. Tapi jujur aja waktu itu sebagai manusia ya, panik juga saya lihat nominal besar gitu kan. Itulah, sebisa mungkin kita harus tetap tenang dalam kondisi seperti itu. Iya, benar itu, benar. Iya. Itu berarti gini Mas, kalau misalkan itu kejadian gitu ya. Terus taruhlah ini pada orang-orang yang ya mungkin dengan jenjang pendidikan yang tidak begitu tinggi, kemudian orang yang lebih panik gitu ya. Bisa orang-orang yang di desa itu kan jauh dari teknologi gitu ya Mas ya gitu ya, dan itu kejadian banyak ya biasanya di desa tuh kalau misalnya penipuan untuk yang semacam itu gitu. Betul. Nah itu yang bisakah taruhlah data itu, atau bagaimana cara mengamankan kalau misalkan sudah nggak sengaja gitu mereka kayak mengirimkan OTP itu Mas? Sebenarnya kalau mereka sudah mengirim OTP itu agak sulit ya, karena dan itu hitungannya detik maksudnya jadinya. Iya, ketika data OTP itu sudah pasti mereka udah standby ya. Jadi attacker akan standby di sana. Ketika OTP itu diberikan kepada mereka bisa langsung input ke mesin mereka lah ya gitu. Untuk ya tadi seperti yang terjadi pada saya gitu. Kejadiannya itu seperti e-commerce gitu. Jadi mereka itu masuk ke akun e-commerce saya. Jadi ketika mereka melakukan pembelian, mereka dengan akun saya, mereka akan memasukkan OTP yang masuk ke HP saya gitu. Itu jadi ini berarti sistemnya adalah dari akunnya dirimu dia membeli barang. Betul. Terus biar dirimu yang bayar gitu berarti ya? Iya, betul. Jadi itu tadi OTP kan pentingnya seperti itu ya. Jadi kondisi waktu itu akun saya sudah bobol dulu. Akun e-commerce saya itu sudah bobol, udah mereka pakai login, mereka melakukan pembelian dari akun tersebut, tapi ada lapisan tambahan kan, OTP gitu. OTP-nya masuk ke saya. Mereka tidak punya akses ke device saya karena yang pegang nomor HP yang terdaftar OTP kan di saya ya, di HP saya gitu. Nah, itulah ketika OTP tersebut diberikan, ya agak sulit kita untuk mencegahnya gitu ya. Dan itu serem banget ya, karena kan di berbagai akun belanja e-commerce kita kan itu ada yang kayak namanya pay letter gitu kan untuk utang segala macam itu kan. Jadi orang itu bisa ngutang pakai nama kita gitu jadinya ya. Betul. Apalagi biasanya kalau pay letter tersebut merupakan produk dari e-commerce tersebut, biasanya kan seamless. Jadi once kita beli, kita masukkan ke cart, kita belanja, kadang nggak butuh apapun gitu, karena udah dianggap aman karena
kita yang akses aplikasi kita sendiri, ya udah itu akan menawarkan layanan yang seamless, langsung dibayar gitu. Itu bahayanya di situ sih. Serem banget ya. Ini kan kalau kita ngomongin soal masyarakat gitu ya Mas ya, mungkin kalau di Jakarta itu udah nggak ada yang namanya warnet gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa hati-hati gitu kalau untuk harus login di mana aja gitu. Tapi kalau misalkan sekarang tuh mungkin kasusnya adalah wifi umum. Iya. Yang ini biasanya mungkin anak-anak sekolah nih gitu kan, yang datanya mungkin terbatas gitu ya, sehingga kalau misalkan dia main ke mall atau kemana langsung nyarinya, atau lagi kafe pasti password si wifi umum ini gitu Mas. Itu kalau dari sisi keamanan seperti apa tuh Mas? Kalau wifi gratis gitu ya, memang sebisa mungkin kita jangan menggunakan wifi gratis gitu, karena yang pertama wifi itu kan nggak cuma kita yang bisa akses ya, orang lain gitu ya dengan kemampuan hackingnya gitu juga bisa mengakses jaringan yang sama. Nah, mereka bisa melakukan namanya man in the middle attack. Jadi seolah-olah dia akan berdiri di tengah-tengah antara kita yang menggunakan layanan gitu ya dengan penyedia layanan kita. Nah, dia akan berdiri di tengah dengan mendengarkan traffic atau menganalisis traffic gitu ya, data yang kita kirimkan melalui internet tersebut gitu. Serem banget itu. Ya, jadi itu salah satu bahayanya menggunakan wifi di publik sih. Dia bisa menginterferensi, bisa menginterupsi jalannya pertukaran data kita dengan wifi gratis tersebut, dan otomatis yang semacam username, password, terus apapun lah ya, mungkin chat dan lain-lain itu bisa mereka dapatkan semua gitu. Kalau misalkan kaitannya dengan Bluetooth gimana Mas? Sama, Bluetooth itu kadang itu kan memang kita kalau secara umum ya, kalau kita melakukan pairing Bluetooth gitu ya, itu kan biasanya ada muncul notifikasi ya, notifikasi apakah Anda yakin mau pairing dengan perangkat tersebut gitu. Tapi attacker itu memiliki cara supaya perangkat Bluetooth kita itu tidak mengeluarkan notifikasi. Ya. Jadi benar-benar langsung pairing aja ya, langsung pairing aja gitu. Itu dan ini bisa terjadi kalau misalkan kita pairing dengan kayak perangkat-perangkat kecil pun, kayak misalkan kan sekarang kan kalau misalkan smartwatch itu kan dia pairing, atau kalau misalkan kayak headset gitu yang Bluetooth itu bisa juga gitu atau gimana? Iya, selama itu memang perangkat kita sendiri seharusnya nggak masalah sih. Nggak masalah. Jadi tapi memang alangkah baiknya gitu ya, kalau memang kita mau beraman banget gitu ya, memang kita harus meminimalisir penggunaan Bluetooth gitu. Ya udah pakai yang kabel aja. Iya, pakai kabel ya. Nggak usah dicas-cas lagi kan gitu. Terus mungkin tadi soal wifi ya, mungkin memang nggak selamanya ya, kita mungkin ada saat-saat dimana kita memang benar-benar membutuhkan jaringan wifi tersebut ya. Kalau memang kita ada di posisi sangat membutuhkan menggunakan jaringan wifi yang gratis, itu kita bisa menggunakan yang namanya VPN. Nah, ini udah sering dengar tapi kayaknya masih buta nih, apa tuh Mas VPN Mas? Ya, VPN itu singkatan dari Virtual Private Network. Jadi ketika kita menggunakan VPN itu seolah-olah kita akan dibuatkan semacam terowongan khusus gitu ya, yang terenkripsi. Jadi kita akan dibuatkan saluran khusus untuk mengakses jaringan gitu ya, tanpa bisa tembus. Mungkin saya nggak bisa bilang 100% tidak ditembus ya, tapi kemungkinannya ya 90% lah, 90 sampai 99% tidak bisa ditembus oleh attacker gitu, karena kita dibuatkan jaringan privat, dibuatkan saluran privat yang aman gitu, terenkripsi, semacam ada diberikan keamanan tambahan gitu. Yang buatkan siapa Mas? Ini nih biasanya banyak sih sekarang ya, kita kalau lihat di Play Store gitu, ada banyak layanan VPN yang disediakan ya. Ada banyak lah gitu. Soalnya kalau dengar VPN itu kayak misalkan kalau zaman dulu ini nggak bisa nonton nonton ini dari sini sebagai VPN, taunya gitu doang gitu. Tapi ternyata itu bisa untuk hal yang lain. Sebenarnya fungsi utama VPN itu tadi, jadi itu membuat seolah-olah jaringan kita itu private gitu. Sebenarnya itu. Dan ini berbayar berarti atau gimana? Sebenarnya ada yang gratis. Tapi kembali lagi kalau yang gratis. Gratis ya. Tidak ada makasih yang gratis. Betul, tidak ada makasih yang gratis. Ya, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan yang gratis, ada resiko
Mungkin minta data atau apa gitu. Memang aman dari yang lain, tapi kita belum tentu aman dari provider VPN tersebut gitu. Misalkan ternyata kita asal aja gitu ya, install VPN dari suatu developer gitu ya. Kita nggak tahu tuh asal usul developer tersebut, intentionnya apa gitu ya, niatnya apa. Bisa jadi developer VPN tersebut memiliki niat jahat gitu ya. Itu bisa mereka baca semua data kita gitu. Jadi lebih baik kita pakai VPN yang memang premium gitu, VPN yang berbayar, yang sekarang udah rasanya VPN udah cukup terjangkau lah sekarang ya, yang ditawarkan di luar sana, dan banyak pilihannya juga. Oke, berarti itu memang dia ada yang menyediakan gitu, dan kita tetap harus hati-hati ya memilih si provider itu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal provider nih, soal aplikasi, berarti kan dia adanya di di Play Store gitu ya, atau di App Store gitu ya. Iya, di Play Store. Nah, ini sebenarnya penting nih, karena mungkin orang nggak begitu ngeh gitu ya. Tapi bagaimana sih kita ngelihat suatu aplikasi itu dia terpercaya gitu Mas sebelum kita download gitu. Kadang kan kayak misalkan kita ya mungkin udah terkenal ya sekarang si Instagram gitu. Tapi zaman dulu tuh Instagram kalau kita masukin Instagram banyak banget kan Instagram gitu kan. Nah, itu gimana tuh Mas? Yang pertama pasti kita kita harus selalu download aplikasi melalui Play Store resmi. Kalau di Android kita pakai Play Store, kalau di iOS gitu ya, di Apple, di iPhone kita pakai App Store-nya iOS gitu. Karena store ini mereka sebelum seorang developer dapat merilis aplikasi di situ, Play Store ini akan melakukan verifikasi keamanan. Dulu dia akan ngetes gitu. Dia akan melakukan testing keamanan. Dia sudah punya standar gitu ya. Dia sudah punya standar keamanan yang harus dipenuhi dari developer tersebut. Jadi insya Allah gitu ya, ketika sudah masuk ke Play Store itu seharusnya aman. Tapi karena mungkin juga banyak ya, ada banyak cara untuk developer nakal gitu ya, untuk bisa membypass atau bisa mengakali persyaratan keamanan tersebut gitu. Salah satu cara lainnya untuk mendeteksi aplikasi itu legitimate ya, aplikasi itu benar-benar aman atau enggak, itu bisa dari kita lihat apakah itu dikeluarkan atau di develop oleh developer resminya, misalkan Facebook yang mau kita download itu apakah benar-benar dari facebook.com gitu, dari Meta ya, dari Meta gitu. Kemudian berikutnya kita usahakan selalu membaca terms and condition. itu yang sulit nih. Serius itu ya? Iya. Jadi kadang tunggu emang Mas Wadid baca gitu kalau sebelum itu? Kadang-kadang ya. Jujur aja gitu, kadang-kadang saya juga lewat gitu ya. Karena tadi saya lihat dulu aplikasi ini dari developer resminya apa enggak gitu. Kadang agak tenang gitu ya, kita nggak baca. Tapi alangkah baiknya ketika kita download aplikasi baru, kita baca dulu tuh terms and condition-nya. Karena kadang-kadang apalagi di aplikasi yang lewat Play Store tapi bukan aplikasi umum gitu ya, bukan kayak Facebook, bukan kayak internet banking dan lain-lain gitu. Biasanya ada pasal-pasal yang sebenarnya mereka itu dengan kita menyetujui terms and condition ya, dengan menyetujui syarat dan ketentuan itu, kita mengizinkan mereka untuk mengambil data kita. Betul, mereka mengekang kita gitu. Itu ada di situ sebenarnya. Jadi once kita setuju tanpa membaca dan ternyata di dalam pasalnya itu ada ketentuan mereka dapat mengambil data kita nggak bisa nuntut mereka gitu. Karena kita sudah setuju gitu, sudah istilahnya udah tanda tangan kontrak gitu. Kalau dari reviewnya itu ngaruh nggak Mas? Review juga ngaruh. Jadi tapi kalau saya pribadi ya, review apapun itu, mau aplikasi atau mau beli barang di e-commerce gitu ya, harus dilihat dulu. Saya biasanya coba cek yang ada nggak dari review ini yang ngasih bintang jelek. Oh, justru bukan bintang bagus ya yang dilihat? Ya, karena bintang bagus itu bisa jadi ada orang yang dibayar atau apa. Betul, gitu. itu sangat mungkin terjadi gitu. Salah selama ini berarti gitu. Sahabat saya Jakpus. Tapi kita bisa dari review yang jelek itu kadang-kadang kita tahu permasalahannya apa gitu. Dan biasanya ketika seseorang memberikan review jelek itu dari pihak developer
akan dengan cepat memberikan resolusi gitu ya, betul. menjawab gitu. Betul. Jadi misalkan dia memberi bintang jelek karena ini aplikasinya crash terus gitu ya. Dan langsung ada jawaban tuh. Dan terus ya, oh ya, mohon maaf itu karena aplikasi ini kita sudah memperbarui aplikasi ini. Nah, itu kita justru bisa melihat apa informasi yang subjektif dan responsif dari developer. Gitu. Itu kalau ini saya pribadi ya, preferensi saya pribadi seperti itu. Menarik ya, menarik bahwa ternyata salah kaprah kita nih. Biasanya kalau kita beli barang gitu ya atau mau install aplikasi, lihatnya yang bintang 5-nya doang. Tapi harusnya mungkin perlu juga dilihat yang bintang 1-nya gitu ya. Betul. Oke, nggak kepikiran nih. Ya inilah kenapa kita undang Mas Pandit kan di sini. Terima kasih ya Mas sudah datang nih. Terus pertanyaan berikutnya nih, kalau kita ngomongin tentang digital gitu, jejak digital itu ada dong gitu. Dan kalau yang dari saya pelajari itu jejak digital itu tidak akan pernah hilang, gitu ya. Makanya kami tuh selalu kasih awareness gitu ke anak-anak, mungkin ini adik-adik kita, jangan ngomong yang aneh-aneh gitu. Jangan posting yang aneh-aneh, karena sekarang kalau cari kerja lihatnya akun media sosialnya gitu ya. Dan kita bisa melihat yang akun media sosial yang mungkin udah nggak dipakai lagi gitu, dan itu bisa ke resurface lagi gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang jejak digital, Mas Pandit, kemarin-kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada kasus yang tentang KTP gitu ya. KTP, karena kan sekarang KTP udah digital juga gitu ya. Telkom pernah ini nggak sih nemuin gitu ya, mungkin pemetaan baru gitu, kasus-kasus tentang penipuan berdasarkan KTP atau KTP digital atau KTP yang biasa gitu, Mas? Akan selalu ada sih KTP ya, apalagi sekarang juga masih sering terjadi kita harus upload KTP gitu. Misalkan dalam registrasi tertentu gitu ya, kita upload KTP. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa kontrol sih, karena itu memang dibutuhkan gitu ya untuk proses registrasi, tapi kadang di pihak yang menyediakan layanan itu membangun aplikasi kurang aman, jadi sehingga bisa dibobol gitu ya. Tapi intinya sih kita meminimalisir gitu ya, mengupload KTP atau dokumen pribadi lainnya ke internet, kecuali memang itu diminta untuk kebutuhan administrasi gitu. Jangan sekali-sekali kita upload KTP itu ke media sosial apalagi ya, itu atau iseng-iseng aja gitu ya, kita upload KTP itu jangan sampai terjadi gitu. Dan itu kalau tadi ditanya apakah masih sering terjadi, sayangnya masih sering terjadi gitu. Kalau zaman dulu kan lebih sering gitu ya, karena mungkin sekitar 10-15 tahun lalu tuh kita gampang banget ngasih KTP. Kalau misalnya kita jalan ke mall, mau ini nggak, mau pakai kartu kredit ini nggak gitu, dengan gampangnya kan. Dulu masih awareness tentang keamanan digital masih kurang gitu ya, dan kita masih media sosial juga belum sebanyak sekarang gitu ya, seramai sekarang gitu, dan masih gampang banget gitu. Nah, tapi sekarang mungkin dengan adanya si KTP digital, orang-orang harus lebih aware kali Mas ya, karena dia perpindahannya kan lebih cepat gitu ya, si KTP digital ini ya, dan itu mungkin salah satu hal yang memudahkan kalau misalkan kita kayak pinjol gitu ya Mas ya. Dan itu kalau saya dengar banyak orang yang nggak pinjem duit gitu, tapi ditelepon gara-gara KTP-nya dipakai gitu ya, dan itu bisa ada. Dan kalau misalkan mungkin Mas Pandit tahu gitu, kalau pinjol itu dia nggak ada OTP atau nggak ada two-way identification gitu ya kalau mereka ya. Kalau pinjol jujur aja saya belum pernah ya, belum pernah nyoba gitu, tapi bener berarti nih belum pernah nyoba gitu ya, alhamdulillah gitu. Cuman setahu saya proses verifikasi pinjol itu harusnya mirip dengan proses verifikasi instansi finansial yang lainnya. Biasanya kita butuh KTP dan butuh muka ya. Kita harus foto KTP dengan kelihatan wajah kita gitu. Itu kan umum ya di internet, di perbankan pun seperti itu. Setahu saya di pinjol juga harusnya menggunakan yang sama gitu. Cuman mungkin sekarang ini sudah ada AI. Iya, betul. AI. Jadi kadang-kadang bisa dengan mudah wajah orang lain gitu ya, dengan editing AI dan segala macam, dengan mungkin nggak perlu AI ya, cukup dengan kemampuan editing foto yang bagus gitu ya. Mereka bisa
memanipulasi wajah mereka seolah-olah mereka memiliki wajah yang sama dengan pemilik KTP gitu. Kalau nyambung nih dikit Mas, pernah dengar gitu ya, karena ada beberapa ini kayak drama gitu, drama Korea gitu, kita ngomongin tentang deepfake gitu. Deepfake ya. Yang ini kalau misalkan saya belum nonton ya, ada satu drama tuh namanya Celebrity gitu Mas. Dan dia orang ini sebenarnya katanya sudah meninggal, tapi pada suatu saat dia live dengan mukanya dia gitu. Nah pada saat ditemukan ternyata dia pakai aplikasi yang ini sebenarnya orang lain, tapi mukanya kayak orang yang meninggal itu, suaranya juga gitu. Ini yang Mas Fandi tahu gitu ya tentang deepfake itu apa sih Mas, dan seberapa bahayanya gitu untuk kita? Deepfake ini sebenarnya adalah pemanfaatan teknologi AI gitu ya. Yang tadi seperti Bu Ika sebutkan, dia itu dengan AI dia bisa menyamar gitu ya, mempersonifikasi gitu orang lain seolah-olah orang tersebut yang langsung bicara gitu. Misalkan melalui video, dan biasanya suaranya juga sama menyerupai gitu, menyerupai. Sebenarnya kalau kita dengarkan dengan seksama gitu ya, mungkin suaranya nggak sama-sama banget gitu. Cuman sangat mirip kalau kita dengarkan sekilas itu, apalagi kalau kita dengarkan di speaker gitu ya, nggak pakai headset gitu. Manusia itu ini Mas melihat dia lebih banyak gitu ya. Betul. Nah itu tadi banyak terjadi ya selebritis di kalangan selebritis Indonesia juga, seolah-olah ada video mereka tuh mengendorse judi online. Nah endorse ini menggunakan video deepfake tadi, seolah-olah mereka yang ayo kita top up gitu, kayak gitu misalkan. Nah sebenarnya cara paling mudah bagi kita untuk mendeteksi itu deepfake atau enggak, kalau saya pribadi ya, biasanya itu bahannya bagian bawahnya yang bergerak. Jadi hanya dagu. Jadi di atas itu dia orang yang benar, di bawahnya yang jadi seolah-olah dia kan ngomong bicara, ngomong gitu ya. Tapi seolah-olah bagian atas wajahnya dari bibir atas ke atas gitu ya, ke dahi itu nggak terlalu, gerakannya nggak terlalu dinamis. Yang dinamis itu hanya dari bibir bawah ke dagu gitu. Dan itu kadang-kadang yang aneh gitu ya, pergerakannya jadi kayak bukan dia. Aneh, terus kemudian kita bisa lihat dari pencahayaannya juga. Seolah-olah kayak kita ngobrol gini kan, ada lampu gitu ya, seolah-olah lighting belakang gitu ya, di belakang dengan yang pencahayaan di muka itu berbeda. Ini bisa didapatkan dengan mudah atau gimana sih Mas? Soalnya tuh kalau misalkan di fake ini ya, karena kemarin itu beberapa kali subuh-subuh tuh suka dengerin ini Mas, kayak Pak Ustadz gitu ya, dan itu dia tuh selalu bilang jangan percaya ya kalau ada gambar video kami gitu yang menawarkan produk-produk gitu. Nah ternyata sudah sampai sejauh itu gitu. Apakah semudah itu kita bikin deepfake, atau lagi banyak memes juga nggak salah belakangan ini Mas? Iya, kalau deepfake itu sekarang bisa dibilang sudah cukup mudah ya. Sudah banyak karena pakai AI itu ya, pakai AI. Jadi udah banyak teknologi AI yang bisa dengan mudah digunakan masyarakat gitu ya. Dia as simple as cuman dari gambar gitu ya, dari gambar orang selebritas terkenal tersebut, kemudian dengan AI ditempelkan ke wajah orang yang lagi ngomong gitu. Itu bisa dengan mudah sekali dilakukan gitu. Mas Fandi, kita tadi udah panjang lebar nih ngomongin tentang cyber security, bagaimana caranya kita harus berhati-hati gitu. Ada nggak sih Mas, kita kan perlu dibantu tetap ya gitu, apakah ada mungkin satu website atau aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengecek apakah password kita itu sudah pernah dipakai orang, atau gini deh, email kita apakah sudah pernah dipakai untuk kegiatan lain gitu ya, setelah di luar pengetahuan kita gitu, apakah password yang kita punya itu dia prone itu apa bahasa Indonesia ya, mudah untuk dihack gitu ya Mas ya. Itu ada nggak sih Mas website atau aplikasinya? Iya, ada salah satu website yang sering dipakai ya untuk cek kredensial kita. Kredensial istilahnya, kredensial akun lah ya, akun kita itu adalah kalau nggak salah namanya Have I Been Found. Have I Been Found. Nah itu salah satu website, ketika kita masukkan ini email kita gitu ya, kita bisa lihat email kita itu ada di data rilis data yang bocor apa enggak. Jadi sebenarnya dia tidak secara langsung memberitahu kita bahwa akun Anda ini sudah digunakan login di mana-mana gitu. Nggak secara langsung seperti itu, tapi dia membantu kita mendeteksi akun kita apakah ikut dalam
kebocoran data di satu kasus tertentu gitu. Misalkan dulu ada mungkin teman-teman pernah pakai Canva ya, yang untuk desain gitu ya. Nah, Canva itu pernah jadi sasaran data breach gitu di tahun, saya lupa tahunnya berapa, sekitar 2010-an lah gitu. Nanti di Have I Been Pwned itu akan terbaca tuh email kita tuh ada di kasus data breach mana, di website apa, tahun berapa, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau data ada kita gitu itu ya? ada di situ gitu, ada di situ dan ada banyak gitu ya. Itu berarti salah satunya adalah kita harus segera ganti password gitu. Tapi yang pertama jangan panik gitu ya. Ya, jangan panik. Jangan panik. Kita ganti password aja gitu. Password. Kita ganti password semua passwordnya. Kalau bisa seperti yang kita sebutkan di awal tadi ya. Kalau bisa setiap aplikasi memiliki password yang berbeda dan selalu gunakan proteksi tambahan seperti multifactor authentication ya, atau two factor authentication. Ini kayak bisa dijadikan quotes nih Mas Angga, Mas Fatra. Setiap akun harus punya password yang berbeda. Iya. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah berumur nih harus ditekankan terus nih. Kalau memang takut lupa sama passwordnya, gunakan password manager. Password manager. Ya, Oke. banyak kok password manager yang disediakan di luar sana gitu, yang bisa kita gunakan. Oke. Mas, aku tuh sempat ngelihat gitu ya di CV-nya Mas Pandit, gitu, karena ini bukan bleaching data ya, ini emang harus gitu ya. Iya, memang saya memberikan datanya sebagai betul, sukarela gitu. Ada tulisan verified ethical hacker. Ethical hacker ya. Jadi dia hacker juga, gimana sih? Iya, ceritanya? jadi sebenarnya ada salah satu aspek gitu ya di cyber security. Ya, sebenarnya yang kita lakukan sekarang juga yang kita lakukan ini salah satu aspek cyber security ya. Kita edukasi gitu ya, mengedukasi security awareness kepada masyarakat gitu. Itu adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan cyber kita gitu. Nah, sebenarnya di keamanan cyber itu, di cyber security itu ada istilah red team dan blue team. Oh, oke, red team gitu. red team dan blue team, bukan bawang merah bawang putih ya? Iya, bukan. Red team dan blue team gitu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari penamaannya ya. Red team itu berarti ada tim yang mereka bertugas untuk seolah-olah memposisikan diri mereka sebagai attacker. Oke, seolah-olah. Ya. Jadi berarti mengetes gitu ya keamanan. Betul suatu, sekali, betul sekali. Jadi sementara yang blue team itu kan untuk bertahan gitu ya. Mereka yang tadi melakukan analisis dan segala macam gitu. Nah, ethical hacker tadi itu ada di sisi red team. Jadi sebenarnya di seluruh aplikasi yang kita gunakan saat ini gitu ya, baik website, kemudian aplikasi mobile, itu sebelum mereka rilis, sebelum bisa digunakan oleh masyarakat luas, mereka ada tahapan yang namanya testing. Itu sudah pasti. Salah satunya adalah penetration testing. Nah, disinilah peran dari ethical hacker itu. Mereka akan melakukan pengujian seolah-olah mereka sebagai attacker ya, untuk menembus pertahanan keamanan dari aplikasi tersebut. Gitu. Kenapa namanya hacker? Karena memang yang dilakukan itu persis seperti hacker. Ya, memang hacker gitu memang ya. Hacker, tapi yang dilakukan ada lebih etik. Lebih etik. Nah, bagaimana cara menjaga etiknya tadi? Sebelum kita melakukan testing, sebelum kita melakukan hacking tadi, izin dulu jangan-jangan. Kita harus ada, betul. Kita dulu, harus ada yang pertama ada NDA. NDA itu non disclosure agreement ya. Betul. Jadi apapun yang kita temukan di dalamnya, kita nggak boleh publikasi gitu ya. Kita nggak boleh publish ke umum gitu. Karena kita dikontrak gitu ya, kita dipekerjakan sebagai tester dari perusahaan tersebut misalnya. Dan di awal sebelum melakukan penetration testing itu kita juga ada semacam menyepakati scope atau cakupan dari testing tersebut. Yang boleh dicek apa aja. Betul, yang boleh dicek apa aja sampai sejauh mana seperti itu. Sehingga ketika nanti terjadi pasti ada risiko ya. Ketika kita melakukan penetration testing atau hacking tadi, itu pasti ada risiko. Ketika terjadi risiko itu bisa dilihat apakah resiko itu masih dalam cakupan yang kita sepakati atau enggak, seperti itu. Oke, dan itu akan yang akan membuat si perusahaan ini dia meningkatkan keamanannya gitu ya, untuk evaluasinya mereka gitu. Betul sekali. Jadi dalam penetration testing nanti kita si ethical hacker itu akan melakukan assessment ya, atau analisa
kerentanan atau vulnerability yang ada di sistem tersebut. Dia akan mencoba tuh menembus semua aspek dari aplikasi tersebut, dan di akhir si penetration tester ini atau si ethical hacker ini akan memberikan report yang nantinya menjadi masukan bagi perusahaan atau developer untuk bisa melakukan remediasi atau perbaikan sistemnya. Okay. Ini kalau mau menjadi seperti Mas Pandi di bidang cybersecurity ini, teman-teman saya Jakpus kita yang masih SMA gitu ya atau SMP, nanti itu enaknya atau baiknya ambil jurusan apa, Mas? Atau dulu Mas Pandi ambil jurusan apa pas kuliah? Jujur aja saya dulu waktu kuliah memang ngambil sistem informasi ya. Tapi waktu saya lulus kuliah saya belum kebayang tuh cybersecurity itu bisa sampai sebesar ini gitu. Karena dulu yang keren waktu saya kuliah ya, itu kan software developer gitu. Tapi sekarang cybersecurity ini adalah salah satu bidang yang digemari gitu ya. Dan dicari karena antara demand, antara permintaan pasar gitu ya terhadap skill cybersecurity dan talentanya itu gapnya masih cukup jauh. Di Indonesia atau di seluruh dunia? Bahkan di seluruh dunia. Okay. Di seluruh dunia. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan buat teman-teman itu, buat Sohib Jakpus gitu ya, yang mau mencoba peruntungannya gitu, belajar cybersecurity, masa depan yang lebih baik gitu katanya. Nah, sebenarnya untuk bisa jadi pentester atau mungkin tadi ya red team atau blue team itu sekarang udah banyak banget platform yang menawarkan edukasi atau program gitu ya, pathway untuk bisa jadi red team atau blue team seperti itu. Ini ngomong-ngomong soal program gitu ya, sebenarnya kalau di Telkom sendiri service apa sih Mas yang disediakan gitu ya? Karena kalau misalkan umuran saya nih, kalau kita ngomongin Telkom itu telepon, dulu kan landline ya, telepon yang betul. Ada di rumah gitu kan. Kalau itu identik dengan Telkom gitu kan. Nah sekarang kan banyak provider. Nah Telkom ini ngapain sih sebenarnya jadinya? Telkom ini sebenarnya kita sudah shifting ya, tidak sebagai perusahaan telekomunikasi klasik lagi. Jadi memang layanan utama kita itu adalah jaringan gitu ya, atau tetap network tetap di komunikasi ya, di telekomunikasi itu sebagai pilar utama kita. Tapi kita juga sudah mulai bergeser sebagai digital telekomunikasi gitu. Jadi telekomunikasi digital itu tidak hanya menjual koneksi saja, ya, interkoneksi saja, tapi kita juga menawarkan produk-produk digital lainnya. Kebetulan saya saat ini bekerja di unit cybersecurity yang bertugas untuk mendevelop produk untuk masyarakat gitu, untuk untuk umum gitu ya. Nah, salah satunya di cybersecurity yang saat ini kita sudah jual itu adalah DDoS protection. DDoS protection itu sebenarnya semacam perlindungan gitu ya terhadap instansi atau perusahaan yang mereka diserang traffic bertubi-tubi. Jadi kita mungkin sering ya kalau misalkan kita akses suatu e-commerce atau website, apalagi kalau ada flash sale. Betul. Nah, ketika flash sale itu kan semua orang ingin dapat barang yang murah. Betul. Sehingga dalam waktu bersamaan ada banyak orang, mungkin berjuta-juta orang yang mengakses website yang sama. Gitu. Nah, sebenarnya cara bekerja DDoS itu ya, di distributed denial of service tadi, itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi dia ada banyak bot gitu ya yang dibuat untuk menyerang, untuk mengakses satu halaman web dalam waktu bersamaan. Jadi maksudnya agar semua orang yang sedang masuk ke web itu dia memiliki kesempatan yang sama untuk lebih ke ini sih Bu. Jadi kalau DDoS protection itu memang beda dengan yang saya analogi saya tadi, mungkin agak salah ya. Agak benar juga. Jadi DDoS protection itu seolah-olah kayak tadi orang bersamaan mengakses website dalam waktu yang bersamaan gitu. Tapi intentionnya atau niatnya DDoS protection, DDoS tadi itu memang jahat. Jadi memang dia itu menyerang dengan berbagai bot gitu ya. Dia akan mengirimkan traffic ke satu website yang niatnya memang untuk melumpuhkan website tersebut. Gitu. Ini berarti kalau Mas Fandi dan tim adalah orang-orang untuk mencegah hal itu. Ya, jadi kita menawarkan suatu layanan gitu ya. DDoS protection ini dia akan bisa mendeteksi
traffic yang mencurigakan, yang mereka mendeteksi traffic mencurigakan dan dibaca sebagai DDoS attack gitu ya. Dan mereka akan menyerap semua traffic jahat tersebut sehingga tidak mempengaruhi kinerja dari website tersebut gitu. Jadi semacam kayak disedot gitu ya. Jadi ada misalkan ada satu kanal gitu ya. Di tengah itu ada DDoS protection kita gitu. Sebelum dia sampai ke website yang dilindungi, sudah diamankan dulu oleh si DDoS protection itu. Ini berarti e-commerce kalau misalkan lagi flash sale harus pakai juga nih gitu. Sehingga saya bisa menang gitu ya. Mungkin gitu ya. Ya kemudian di Telkom juga ada tadi yang kita sempat sebutkan ethical hacker. Jadi Telkom juga menawarkan jasa VAPT namanya. Vulnerability Assessment and Penetration Testing kepada perusahaan gitu ya. Jadi di sini Telkom akan sebagai pihak provider gitu ya, kita akan menawarkan jasa. Jadi kalau DDoS protection tadi sebenarnya semacam layanan tools gitu ya, atau teknologi. Nah kalau VAPT itu yang kita tawarkan adalah jasa. Jadi kita akan menawarkan jasa penetration tester untuk mengetes keamanan dari suatu aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu, perusahaan klien kita. Menarik ya perubahan Telkom ini ya. Jadi si ethical hacker itu udah memang apa ya, sekarang bisnisnya itu udah banyak lah. Udah banyak menawarkan bisnis tersebut. Dan shiftingnya sangat berubah, karena kalau dulu misalkan Telkom itu dia lebih ke perorangan gitu, individu gitu ya. Sekarang mungkin lebih kepada unit atau apa suatu organisasi gitu jadi ya. Iya betul. Jadi lebih ke sekarang kita lebih fleksibel lah gitu, nggak hanya di telekomunikasi tapi kita juga menyasar memang emerging technology yang sekarang sudah ada gitu. Oke. Tapi telepon line phone-nya masih ada dong? Untuk line phone kita masih ada, tapi mungkin dibedakan ya. Sekarang Telkom itu khusus untuk yang B2B, jadi antara perusahaan bisnis ke bisnis gitu ya. Untuk yang bisnis to consumer ada di anak perusahaan kita di Telkomsel. Jadi IndiHome itu sudah masuk ke Telkomsel. Gitu. Kan sekarang udah jarang banget, walaupun meskipun bukan hanya di kota ya, di desa aja udah jarang banget orang punya telepon rumah gitu ya. Betul. Mungkin kantor-kantor aja yang masih pakai gitu. Betul. Kebanyakan memang masih di kantor. Mas Pandit, ini terima kasih banyak. Ini sangat informatif. Saya banyak banget belajar gitu ya, untuk banyak hal-hal yang baru, tapi lebih kepada ini kita sama-sama mengingatkan ya Mas. Betul. Gitu. Karena si skimming ini, phishing ini gitu, itu bukan hanya ada di kota gitu, di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia gitu. Bahkan seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia gitu ya. Masih suatu hal yang efektif untuk menipu orang ya. Untuk menipu orang, bisa bahasa Inggris aja bisa ngelatih Bu gitu. Iya, benar. Oke, Mas Pandit, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Telkom untuk kerjasamanya pada kali ini. Semoga yang kita pada hari ini telah diskusikan ini bisa berguna bagi orang banyak. Nah, untuk terakhir nih Mas Pandit, ada ini enggak hal-hal yang mau disampaikan mungkin ke Saif Jakpus gitu ya, tentang si cyber security ini, beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan gitu oleh masyarakat sehingga tidak menjadi tidak ketipu lah istilahnya gitu. Silakan Mas. Saif Jakpus mungkin seperti yang kami diskusikan tadi ya, kita harus memulai cyber security itu dari diri kita sendiri, mulai dari menjaga keamanan akun kita, kredensial kita dengan menggunakan password yang aman, dan juga selalu mengaktifkan two-factor authentication ya, untuk keamanan berlapis, dan juga jangan capek-capek gitu ya untuk mengingatkan orang di sekitar kita akan bahaya keamanan siber yang mengintai gitu ya, seperti jangan oversharing di sosial media, kemudian jangan juga mudah percaya dengan tipu daya dari attacker melalui telepon, melalui email gitu, dan juga jangan menganggap bahwa cyber security itu sesuatu yang teknis gitu. Cyber security itu dimulai dari kesadaran kita akan tipu daya attacker yang bisa selalu terjadi ke diri kita, seperti itu. Terima kasih Mas Pandit. Saif Jakpus, harap diingat-ingat ya pesan dari Mas Pandit, karena ini untuk keamanan dan kenyamanan akhir ya kita betul. Semuanya. Saya Ika Mailani Untari. Hari ini saya pakai batik dari Batik Betawi ini Mas, ada di Dekran Nasdanya Jakarta Pusat. Ini pesan berbayar ya. sponsor nih. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di J Podcast selanjutnya.
Hari ini adalah J Podcast episode ke-93 Mas dengan Mas Pandit. Saya Ika Melani Untari. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.